Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farladi Putra dengan NIM 2214050108 dari kelas TBID. Saya meringkas buku yang berjudul An Introduction to Applied Linguistics from Practice to Theory karya Alan Davis. Rangkuman pada bab pertama yaitu History and Definitions terkait sejarah dan perdebatan definisi linguistik terapan. Pada bab tersebut membahas sejarah perkembangan linguistik terapan atau applied linguistics dan perdebatan seputar definisinya. Istilah applied linguistics pertama kali muncul pada tahun 1948 di Kongres Linguistik Internasional di Paris. Pada mulanya merujuk pada penerapan konsep linguistik untuk menyelesaikan masalah bahasa yang nyata. Kemudian pada tahun 1960-an, applied linguistik dianggap sebagai studi interdisipliner terkait masalah bahasa dan penerapan teori linguistik ke bidang bahasa. Misalnya pengajaran bahasa, akuisisi bahasa, terjemahan mesin, gangguan berbahasa, dan lain-lain. Pada tahun 1980 hingga 90-an, definisi applied linguistik makin luas, termasuk rumpun ilmu sosial dan humaniora. Applied linguistik dianggap sebagai payung persoalan bahasa dan disiplin ilmu non-linguistik. Terdapat perbedaan pendapat apakah ilmu semacam sosiolinguistik dan psikolinguistik termasuk ranah applied linguistik atau teoretis murni. Hingga kini definisi applied linguistik diperluas lagi sebagai studi terapan yang fokus pada identifikasi, investigasi, dan menawarkan solusi terhadap segala macam masalah bahasa pada konteks kehidupan nyata manusia dengan perspektif multidisipliner. Komen pada bab kedua yaitu Doing Being Applied Linguistic, The Importance of Experience, tentang pengalaman dipandang sebagai guru terbaik dan modal berharga bagi setiap linguis terapan dalam praktiknya. Pada bab ini membahas pengalaman sebagai aspek kunci dalam linguistik terapan. Pengalaman nyata para linguis terapan di lapangan dipandang sebagai basis pengetahuan yang tak kalah penting dari teori linguistik murni. Pengalaman langsung berhadapan dengan masalah kebahasaan di dunia nyata memungkinkan linguis terapan memahami konteks permasalahan secara menyeluruh. Mereka tidak sekadar menerapkan teori linguistik apa adanya, namun menyelesaikannya dengan situasi unik setiap kasus. Melalui observasi dan refleksi kritis, pengalaman tersebut kemudian diubah menjadi semacam pengetahuan praktis atau practical knowledge. Pengalaman juga membentuk habitus, yaitu disposisi mental linguis terapan dalam merespons setiap masalah kebahasaan dengan gayanya masing-masing. Dengan demikian, linguistik terapan merupakan praktik interpretatif yang melibatkan penalaran kasuistik dari para linguis terapannya. Mereka senantiasa belajar dan berefleksi dari setiap pengalaman unik di lapangan untuk mempertajam pemahamannya. Rangkuman pada bab kedua yaitu Language and Language Practice
menjelaskan konsep bahasa sebagai praktik sosial kompleks yang menjadi titik perhatian para linguis terapan beserta aplikasinya dalam kehidupan nyata. Linguis terapan berupaya memahami praktik bahasa yang sesungguhnya. Misalnya, percakapan dokter dan pasien, wacana iklan, khotbah, negosiasi diplomatik, atau obrolan di kantor. Praktik bahasa selalu unik bergantung pada latar sosial kultural peserta dan tujuan interaksi. Pemahaman mendalam tentang praktik bahasa membantu linguis terapan mengidentifikasi masalah kebahasaan dan kebutuhan para penutur di dunia nyata. Misalnya, kesulitan kosakata medis bagi pasien atau hambatan komunikasi antar budaya. Linguis terapan kemudian mengaplikasikan berbagai pendekatan ilmiah untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Para linguistik terapan tidak terbatas pada analisis struktur bahasa secara formal semata. Namun, kajiannya selalu berorientasi praktis untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan kehidupan para penutur sehari-harinya. Pada bab selanjutnya yaitu Apply Linguistic and Linguist Learning or Teaching, membahas keterkaitan antara linguistik terapan dengan pembelajaran dan pengajaran bahasa. Sebagai disiplin terapan, linguistik terapan memberi kontribusi penting dalam pemahaman proses pemerolehan bahasa dan praktik pengajaran bahasa. Beberapa contoh kontribusi linguistik terapan antara lain: yang pertama, penelitian tentang urutan akuisisi tata bahasa dan kosakata bahasa kedua yang membantu penyusunan kurikulum pengajaran bahasa. Yang kedua yaitu pemodelan proses produksi dan komprehensi bahasa yang menginformasikan metode pengajaran bahasa yang efektif. Yang ketiga yaitu pengembangan teori pembelajaran bahasa seumur hidup termasuk strategi metakognitif untuk pembelajaran mandiri. Yang keempat yaitu evaluasi bahan ajar, teknik penilaian, dan lingkungan kelas untuk meningkatkan hasil pembelajaran bahasa. Dan yang kelima, di sisi lain, temuan dari riset pendidikan bahasa juga memperkaya kajian linguistik terapan. Misalnya, peran afinitas sosio-budaya, gaya belajar, dan motivasi terhadap capaian literasi bahasa kedua pelajar. Jadi, antara linguistik terapan dan pembelajaran bahasa terdapat hubungan mutualisme. Keduanya saling membutuhkan dan melengkapi demi pengayaan teoritis dan peningkatan kualitas pengajaran bahasa itu sendiri. Dari bab Apply Linguistic and Language Use menjelaskan peran linguistik terapan terkait praktik penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Bab tersebut mengulas peran linguistik terapan dalam kajian penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Penggunaan bahasa meliputi beragam praktik dan peristiwa komunikasi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Linguistik terapan memberi kontribusi dan mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang muncul terkait penggunaan
bahasa seperti kesalahan berbahasa, hambatan berkomunikasi, pertikaian akibat salah paham, dan lain-lain. Contoh topik kajian linguistik terapan dan penggunaan bahasa antara lain yaitu yang pertama, interaksi verbal antara dokter dan pasien. Yang kedua, wacana politik dan media massa. Yang ketiga, perundungan bahasa di tempat kerja. Yang keempat, penerjemahan bahasa isyarat. Yang kelima, dampak perubahan teknologi pada praktik literasi. Tujuan analisis tersebut adalah membangun pemahaman bagaimana bahasa sungguh-sungguh digunakan oleh para penuturnya. Dengan demikian, dapat diusulkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas efektivitas komunikasi, mengurangi bias, salah paham, dan konflik antar kelompok. Pada bab selanjutnya yaitu The Professionalizing of Applied Linguistics. Pada bab tersebut membahas profesionalisasi linguis terapan, yaitu bagaimana masyarakat linguis terapan berupaya menjadikan dirinya sebagai suatu profesi yang diakui dengan hak istimewa tertentu. Upaya profesionalisasi meliputi standarisasi pelatihan dan kualifikasi, pembentukan asosiasi profesi dengan kode etik tertentu, publikasi jurnal ilmiah sebagai wahana pertukar pengetahuan, hingga lobi pemerintahan untuk pengakuan legal dan hak istimewa profesi. Profesionalisasi bertujuan memberi legitimasi dan meningkatkan status sosial linguis terapan di masyarakat. Dengan begitu, mereka dapat memberi kontribusi lebih besar pada perumusan kebijakan publik terkait kebahasaan dan mendapat imbalan ekonomis yang sepadan. Namun, upaya ini menuai kritik dari beberapa pihak, antara lain yaitu elitisme akademik yang mengucilkan praktisi dan akademik, klaim keahlian berlebihan, hingga komodifikasi linguistik terapan demi kepentingan pasar semata. Apapun itu, profesionalisasi tetap menjadi sasaran strategis bagi pengembangan linguistik terapan ke depannya. Bab selanjutnya yaitu linguistik no bookis teorik, menekankan orientasi praktis linguistik terapan demi kepentingan masyarakat pengguna bahasa. Bab tersebut membahas pandangan beberapa tokoh linguistik terapan bahwa apply linguistik adalah doing, bukan sekedar teori di Menara Gading. Linguistik terapan harus memberi solusi praktis bagi masalah kebahasaan aktual yang dihadapi masyarakat. Pandangan ini muncul akibat kritik yang menilai apply linguistik terlalu teoritis akademis dan jauh dari permasalahan bahasa real di lapangan. Applied linguistics dianggap keliru jika hanya menerapkan teori linguistik tanpa pemahaman problem unik dan konteks sosiokultural. Oleh karena itu, apply linguistics perlu terjun langsung dan bekerja sama dengan para pengguna bahasa itu sendiri dalam menemukan dan mengevaluasi berbagai alternatif solusi, bukan top down
memberi nasihat dari Menara Gading. Pendekatan emik yang mengutamakan perspektif penutur bahasa sendiri penting dipraktikkan. Linguistik terapan juga perlu merangkul multidisipliner dan kemitraan dengan praktisi non-akademik demi pemecahan masalah yang konseptual, empatik, dan berkelanjutan. Dengan begini, apply linguistics dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat pengguna bahasa. Bab selanjutnya yaitu The Apply Linguistics Challenge, merangkum tantangan-tantangan krusial yang dihadapi oleh linguistik terapan ke depannya. Bab ini menjelaskan tantangan utama yang dihadapi oleh linguistik terapan ke depannya, yaitu meliputi yang pertama, ketegangan antara produksi pengetahuan akademis versus pemberian solusi praktis bagi masyarakat. Linguistik terapan harus menjebatani teori linguistik murni dengan kebutuhan real para pemangku kepentingan di lapangan. Yang kedua, hubungan linguistik terapan dengan disiplin lain. Linguistik terapan membutuhkan pendekatan multidisipliner. Namun, terkadang terjadi tumpang tindih klaim keahlian dengan bidang lain, seperti pendidikan bahasa dan sosiolinguistik. Perlu definisi batasan yang jelas. Yang ketiga, isu etika penelitian dan praktik linguistik terapan, misalnya konsekuensi intervensi rekayasa bahasa, potensi penyalahgunaan hasil riset, hingga isu perlindungan data pribadi dan plagiarisme. Perlu standar etika yang disepakati bersama, penyeimbangan kepentingan komersial dengan tanggung jawab sosial. Di satu sisi, ada tuntutan menghasilkan profit. Di sisi lain, linguistik terapan memiliki tanggung jawab publik melayani masyarakat rentan seperti imigran dan minoritas bahasa.